Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu pada renungan pagi dari Happy Sword Family hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami masih bisa bangun dengan tubuh sehat, segar, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini. Terlebih dulu kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu sebagai bekal Tuhan untuk kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Pendengar Radio. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu, radio pernah menjadi sebuah alat yang disukai, yang disukai oleh semua orang, segala umur. Dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua, semua menyukai radio. Kenapa? Karena pada masa itu alat hiburan tidak seperti sekarang ini. Saat itu kalau saya masih ingat, waktu saya masih kecil, hanya ada satu siaran televisi saja, dan juga acaranya ya begitulah, tidak terlalu menarik. Belum ada macam-macam stasiun swasta seperti sekarang, juga belum ada channel-channel saluran-saluran TV kabel seperti sekarang. Nah, saat itulah radio itu merupakan satu sarana penghibur ya, yang sangat menghibur kita. Saya juga masih ingat waktu saya masih kecil itu, biasanya mama saya itu, dia sangat suka sekali mendengar sandiwara radio. Anehnya, walaupun sandiwara radio itu cuma kita dengar ya, tidak kita lihat secara visual seperti kita menonton televisi, tetapi kita bisa mendengar tuh merasa seru ya, kita bisa mengimajinasi ya jalan cerita dari sandiwara radio itu. Dan biasanya dalam satu hari itu mami saya tuh bisa berkali-kali, bisa lebih dari 5 kali, karena saat itu ada beberapa judul sandiwara radio dan ditayangkan oleh beberapa stasiun radio. Jadi ada stasiun radio yang sudah menayangkannya lebih cepat ya, satu episode lebih awal, lalu ada juga yang belakangan, bahkan mungkin ada yang 2 episode yang terlambat. Tetapi walaupun begitu, selalu saya sama mami saya selalu mendengarkan berulang-ulang sepanjang satu hari itu, walaupun kami sudah tahu jalan ceritanya. Itu karena radio itu sangat menarik buat kami. Begitu juga untuk menjadi seorang penyiar radio, kita tidak bisa melihat wajah penyiarnya itu seperti apa ya, seperti kalau kita menonton televisi. Yang terpenting pada saat itu adalah seseorang yang menjadi penyiar radio, dia punya kemampuan berbahasa yang baik. Dia juga punya suara yang baik, yang memikat ya, yang tidak membuat pendengar itu menjadi boring ya. Tetapi suaranya, dengan mendengar suaranya itu kita sudah langsung merasa tertarik sih untuk mengikuti acara yang disampaikan. Nah, pada saat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, bahan renungan apa yang harus saya sampaikan? Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya tentang radio ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita nanti ya, kalau ada orang-orang kenalan kita yang bekerja sebagai penyiar radio, ya biasanya tuh untuk wajah, untuk penampilan itu nggak diutamakan, karena orang-orang tidak bisa melihat penampilan. Tetapi yang diutamakan itu adalah suara, kemampuan dia berbicara, kemampuan dia berkata-kata, harus menarik, memikat. Nah, hal itu bisa kita bandingkan seperti di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini dengan begitu banyaknya kemudahan, dengan internet, ya apapun kita bisa mencari, ya dengan cara yang mudah, ya. Untuk sisi yang positif, kita bisa mendengar kesaksian, kita bisa mendengar khotbah, kita juga bisa mendengarkan renungan seperti sekarang ini, yang bisa menguatkan iman percaya kita,
yang bisa membangkitkan kembali semangat kita, ya rohani, kehidupan rohani kita, itu adalah salah satu sisi positif. Tetapi ada juga sisi negatifnya, ya. Sisi negatifnya sama seperti kalau kita menyukai suatu stasiun radio, ya. Biasanya hanya orang tertentu, penyiar tertentu yang kita idolakan, ya. Kita sudah senang mendengar suaranya, lalu kita juga senang dengan acaranya. Biasanya ada hal-hal tertentu atau acara-acara tertentu yang kita idolakan. Sisi negatif daripada perkembangan internet zaman sekarang ini itu adalah terlalu banyak, ya, terlalu banyaknya doktrin-doktrin atau pemahaman Alkitab yang kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya ingin tekankan di sini hanya ada dua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah kita harus hati-hati, ya. Kenapa? Kita harus hati-hati pada saat kita mendengar khotbah atau kesaksian atau apapun juga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus dalam Galatia 1 ayat 8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Roh Kudus itu akan memberikan kita kepekaan yang luar biasa. Kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, maka firman itu akan merema di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita menemukan sesuatu yang kayaknya kemudian kita merasa, wah ini kayaknya nggak sesuai nih dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu kan menghidupkan bel, ya, alert, ya, tanda. Dan saat itu kalau kita sudah merasakan hal seperti itu, ya, merasakan adanya suatu hal yang lain, ya, dari firman Tuhan yang biasa kita dengar, maka kita harus cepat-cepat tinggalkan. Jangan kita terus-menerus menyaksikan. Jangan sampai kita itu sampai terjerat, ya. Sama seperti kalau kita mendengar stasiun radio tertentu dengan penyiar radio yang tertentu yang kita sukai, terus-menerus seperti itu akan bisa timbul keterikatan. Dan yang satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah sama seperti kita menjadi seorang pendengar radio, ya. Kadang kalau sampai sekarang masih ada, ya, radio stasiun radio rohani, ya, kita mendengarkan, kadang kita bisa mendengarkan kesaksian seseorang. Nah, pada saat kita mendengarkan kesaksian seseorang tuh mungkin kita, wah, luar biasa, ya, Tuhan menjawab ke masalah hidupnya atau penyakitnya Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Kapan saya bisa seperti itu? Ya, kalau dulu, ini kesaksian saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya bergereja di Happy Sword ini, ya, di GSJ Sword, saya seringkali pindah-pindah, ya. Saya mencari, ya, tempat yang pas untuk saya bergereja, untuk saya berjemaat, ya. Dan ada hamba Tuhan atau kesaksian yang mengatakan bahwa kalau saya tuh mendapatkan sesuatu karena saya meminta dengan spesifik, saya menyebutkan dengan spesifik. Misalnya saya minta mobil, saya sebutkan saya mau mobil apa, warna apa, keluaran tahun berapa, dan sebagainya, ya. Lalu ada juga orang yang mengatakan bahwa dia mendapat kesembuhan atau mendapat pertolongan mujizat Tuhan dengan cara yang lain. Kadang kalau kita kalau seperti pendengar radio itu kadang kita merasa, wah, kalau gitu harus saya ikuti, ya. Ternyata pada saat kita ikuti nggak berhasil, nggak sama, ya. Itu yang ingin saya tekankan. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak boleh jadi seperti pendengar radio yang hanya mengatakan, wah, luar biasa, ya, wah, hebat, ya, dia, dan sebagainya, sedangkan kita sendiri tidak mengalami hal yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita pribadi,
ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak salah untuk kita mendengarkan kesaksian, karena kesaksian itu memang bisa menguatkan iman percaya kita. Tetapi hal yang salah adalah kalau kita coba ikut-ikutan cara orang yang bersaksi itu tanpa kita menggunakan atau mengamalkan, memakai iman kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang saya ingin saksikan lagi, yaitu setelah kami menikah, saya dan suami 2,5 tahun kami belum mendapat anak. Dan saat itu kami berdoa. Nah, ini juga salah satu cara yang lain yang Tuhan pakai untuk mengabulkan permintaan kami, ya. Nah, saat itu saya dan suami mengambil perjamuan kudus, dan pada saat perjamuan kudus itu saya meminta sama Tuhan, Tuhan berikan saya seorang anak. Dan ternyata cara itulah yang Tuhan pakai untuk menjawab doa saya, keinginan saya. Ya, jadi kadang Tuhan Tuhan kita itu benar-benar super kreatif kan ya. Semua hasil kreativitas yang ada di dunia itu bersumber dari Allah kita. Jadi dia tidak pernah menggunakan satu metode yang sama. Satu-satunya yang bisa kita gunakan itu hanyalah iman kita. Iman kita, hanya itu saja. Kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dia mau pakai cara apa, bagaimana, waktunya kapan, terserah Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Hanya itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi sama seperti pendengar radio ya. Jadi sama seperti seorang pendengar radio, jangan kita cuma jadi seorang pendengar aja, kita cuma jadi pengagum ya, kita mengagumi kesaksian orang-orang, kita mengagumi khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang dibawakan oleh orang-orang, tapi sementara kita sendiri itu tidak merasakan. Ya, kita tidak merasakan. Atau mungkin sama seperti kayak pendengar radio, mereka mendengarkan lagu-lagu yang gembira ya. Pada saat lagu-lagu yang gembira itu diputar, mereka ikut merasa gembira, tapi setelah acara itu selesai, hilang begitu saja. Ya, hilang begitu saja, udah kegembiraan yang tadi itu nggak ada, cuman kegembiraan semu. Itu jangan sampai hal seperti itu yang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan satu ayat untuk menutup renungan pada pagi hari ini, yaitu Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Masing-masing kita mempunyai kadar iman yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berapapun kadar iman yang kita miliki, hal itu tidak menjadi masalah. Karena Tuhan Yesus bilang, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka apapun yang kamu minta di dalam namaku akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ya, jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Wah, kalau orang ini dia sukses, doanya dijawab karena dia selalu melakukan ini dan ini. Tidak perlu seperti itu. Hanya iman saja yang kita gunakan, iman kita masing-masing di dalam Tuhan. Kita tidak mau cuma jadi seperti pendengar radio, ya, yang hanya cuma merasa kagum kepada kesaksian orang lain, pada pemulihan yang diterima, yang dialami oleh orang lain, atau apapun itu satu hal yang rohani ya, yang membuat kita wah ternyata memang Tuhan itu luar biasa, tetapi kita sendiri nggak mengalaminya. Jangan sampai kita menjadi pendengar radio yang seperti pendengar radio yang seperti itu. Begitu juga pada saat kita mau menjadi pendengar radio seperti pendengar radio itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya tertuju pada satu saja ya, pada satu penyiar saja, sehingga kita kemudian memiliki keterikatan dengan penyiar itu. Jadi kalau misalnya kita nggak dengar suara dia sehari akan merasa nggak enak. Jangan, kita tidak perlu seperti itu. Dan juga satu lagi yang Tuhan ingatkan pada saya saat ini adalah sama seperti pendengar radio. Kadang kita memutar channel ya kan, kita cuma mencari channel yang kita suka aja ya. Kalau ya seperti saya dulu, kadang saya putar-putar, saya cari sandiwara radio lagi, yang mana nih sandiwara radio yang belum ada, dari sekian banyak channel, kita hanya mencari channel-channel yang kita suka. Tapi kita tidak boleh melakukan itu dalam kehidupan rohani kita. Pada saat firman Tuhan ditaburkan, pada saat firman Tuhan disampaikan, kadang-kala firman Tuhan itu seperti belati ya, menancap ya, drop gitu ya, nggak enak. Tetapi kita nggak boleh mengabaikan.
Ya, kita nggak boleh terus kemudian ini firman Tuhan tentang perpuluhan atau firman Tuhan tentang mengasihi orang tua, nggak penting, ganti saluran, ganti. Pokoknya saya cuma mau dengar firman Tuhan itu yang tentang berkat-berkat aja. Saya mau dengar, mau dapat firman Tuhan yang tentang seperti tanah yang subur gitu ya, mendapat penghasilan yang luar biasa, berkat yang tercurah, yang melimpah, kesehatan, keselamatan. Pokoknya saya mau dengar tentang garansi masuk ke surga dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak mau dengar hal-hal yang tentang bagaimana kita harus bayar harga untuk hidup hidup benar di hadapan Tuhan. Saya nggak mau dengar tentang perpuluhan, saya nggak mau dengar tentang bagaimana saya harus menghormati orang tua, saya nggak mau dengar tentang bagaimana kita harus tunduk pada pemimpin kita. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi pada pagi hari ini, seperti seorang pendengar radio, jangan kita menjadi seperti pendengar radio yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, tapi sebaliknya kita harus menjadi seseorang yang menggunakan iman kita sendiri. Jika kita perlu kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, mari kita pakai iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk renungan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami tidak mau seperti seorang pendengar radio yang hanya bisa mengagumi bila kami mendengar ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup seseorang, kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup seseorang, tapi kami tidak pernah mengalaminya. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau gunakan iman kami. Berapapun besarnya iman kami, tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami punya iman sebesar biji sesawi saja, tapi Tuhan yang akan menjawab segala doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hari kami ini dalam tangan-Mu sepenuhnya. Pimpin sertai dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan itu semua boleh berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.